Perkenalkan, nama saya Nita Kusuma dari kelas 11 MIPA 1. Contoh teks eksplanasi fenomena alam yang berjudul banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan bagi sebagian kota di Indonesia. Banjir sendiri mempunyai arti sebuah ketidaksanggupan sungai, danau, maupun aliran air lainnya agar menampung air hujan. Dengan air hujan yang jumlahnya begitu besar akan meluap serta menggenangi tempat-tempat di sekitar tampungan air tersebut. Banjir sendiri umum terjadi di tempat-tempat seperti daerah pinggiran sungai, pemukiman yang berdiri di tempat serapan air, serta tempat yang drainasinya juga bermasalah. Banjir sering terjadi pada saat musim penghujan di mana intensitas air yang cukup banyak. Hal ini disebabkan ada dua, yaitu faktor alam serta faktor sosial. Faktor alam adalah faktor yang disebabkan atau berasal dari alam itu sendiri. Misalnya, terjadi hujan deras dengan durasi yang cukup lama, sehingga membuat tempat penampungan air menjadi meluap dan menggenangi tempat-tempat di sekitarnya. Selain itu, ada juga erosi dan sedimentasi yang menyebabkan terjadinya penyempitan sungai sehingga daya tampungnya berkurang. Lebih parah lagi, banjir juga bisa disebabkan karena erupsi gunung berapi yang berupa banjir lahar dingin. Faktor kedua, yaitu faktor di mana penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah manusia itu sendiri. Ya, faktor sosial ini menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Kebiasaan membuang sampah di sungai, membangun bangunan di tempat-tempat resapan air, menggundul hutan, dan lainnya mengakibatkan terjadinya air. Dari ulasan tersebut, banjir merupakan bencana alam yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Bagi penulis sendiri, faktor sosial lah yang menjadi penyumbang terbesar adanya bencana banjir ini. Yang kedua, saya akan membacakan teks eksplanasi contohnya fenomena sosial yang berjudul sebuah sampah. Sebuah sampah. Pengertian dari sampah adalah suatu benda yang tidak dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sangat mengganggu kesehatan masyarakat yang berada di sekitarnya. Jenis sampah dibagi menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang bisa dengan mudah terurai oleh bakteri. Misalnya saja aneka sayuran, daun yang kering, serta berbagai makanan yang sudah bekas. Manfaat yang sangat berguna dari organik yaitu sebagai pupuk kompos atau pupuk bagi tumbuhan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi keberadaan sampah organik yaitu dengan diolah atau didaur ulang. Benda-benda tersebut dijadikan menjadi barang yang memiliki nilai jual yang amat tinggi. Sampah termasuk di antara fenomena yang sering kali kita jumpai di sekitar lingkungan masyarakat. Awal mulanya yaitu sampah-sampah biasa berserakan di sekeliling kita. Akan tetapi, sampah itu menimbulkan dampak yang dapat dirasakan, misalnya tanah longsor, banjir, dan sumber penyakit. Sampah yang terus diabaikan dan menumpuk bisa menimbulkan sesuatu yang tidak enak, sehingga udara di sekitar akan tercemar dan menimbulkan berbagai jenis penyakit kronis seperti muntaber dan DBD. Bahkan, sampah juga bisa menimbulkan berbagai bencana seperti bencana alam, tanah longsor, dan banjir. Sampah yang dilempar ke sungai lama-kelamaan bisa membuat sungai menjadi terhambat alirannya, dan seiring berjalannya waktu, air sungai tersebut akan meluap. Hasil dari luapan air sungai ini tentunya akan menyulitkan kita dalam melaksanakan kegiatan dan segala rutinitas. Apabila kita memiliki kebiasaan membuang sampah secara sembarangan, kedepannya akan banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial dan memiliki keinginan untuk sejahtera, ayolah bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita. Diawali dengan suatu hal kecil, yaitu kita membuang sampah di tempatnya. Untuk jenis sampah organik, kita dapat mengolahnya jadi kompas maupun pupuk bagi tumbuhan. Sebaliknya, untuk sampah non-organik, kita dapat mengolahnya kembali menjadi sebuah barang kerajinan yang mempunyai sebuah nilai jual yang tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.